Halo, Sobat Akuntansi, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nama-nama perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang terbuka yang dapat kita beli sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia. Itu dengan cara kita masuk pada aplikasi Firefox. Kemudian pada halaman pertama seperti biasa, yang seperti video saya yang sebelumnya, yang saya gunakan untuk mencari laporan keuangan, kita masuk ke link IDX ya teman-teman. Seperti ini di atas, kita enter. Kemudian ini adalah halaman utamanya. Nah, seandainya kita ingin melihat nama-nama perusahaan, semua nama-nama perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, caranya itu kita pilih pada menu perusahaan tercatat, kemudian kita pilih profit perusahaan yang tercatat. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah nama-nama perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, seandainya kita ingin mengurutkan secara tahun yang paling lama sampai terbaru, kita bisa memilih pada bagian tanggal pencatatan, kita klik. Nah, ini kembali akan menunjukkan bahwa nama-nama perusahaan yang telah lama termelantai di Bursa Efek Indonesia. Ini ada salah satu contohnya yaitu SMCB PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tanggal 10 Agustus tahun 1977. Lalu bagaimana caranya kita untuk mencari nama perusahaan secara subsektor ya, seperti pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana sih cara kita untuk mencari subsektor atau sektor-sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Gampang sekali ya teman-teman, kita hanya perlu masuk ke data pasar, kemudian pada menu data pasar kita pilih yang ini teman-teman. Ya, daftar saham ya. Kemudian dari data pasar kemudian ke daftar saham yang ada di sudut bawah. Kita klik daftar saham, tunggu sebentar. Nah, akan muncul di sini nama-nama perusahaan di mana terdiri dari kode perusahaan, sektor, papan dan unduh. Nah, seandainya kita ingin mencari secara sektor. Nah, secara umum dalam eh, sektor-sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu terdiri dari healthcare, basic materials, financials, transportations, and logistic, ada teknologi, consumer non-cycles, industrials, energy, consumer cycles, infrastruktur, dan property and real estate. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang subsektor yang ada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu ada 11 sektor ya teman-teman. Nah, seandainya kita ingin meneliti di bidang healthcare, kita tinggal klik healthcare, akan muncul nama-nama perusahaan seperti healthcare ini ada sebanyak 33 perusahaan. Nah, kemudian seandainya kita ingin mencari di bidang consumer and non-cycles. Nah, di sini ada 125 perusahaan yang terdaftar di sektor consumer non-cycles. Nah, seandainya kita ingin mendownload di data-data perusahaan ini agar kita tidak mengetik manual secara manual. Nah, caranya itu agar lebih mudah, kita mesti mengurutkan tanggal pencatatannya terlebih dahulu. Nah, cara pengurutannya seperti biasa yang saya klik, kita klik bagian tanggal pencatatan. Nah, ini akan secara otomatis dia akan terurut. Nah, Nah, di sini akan ada informasi-informasi terkait saham yang telah sejumlah saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contohnya di kode MLBI yaitu Bintang Indonesia Tbk. Di situ
tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 1981 dengan saham sebesar 2.107 juta, ya. Di sini dengan papan pencatatan adalah utama. Lalu bagaimana cara selanjutnya untuk mendownloadnya teman-teman? Yaitu dengan cara kita klik unduh bagian sudut kanan yang daftar saham, kita klik, kita tunggu akan terdownload di atas. Nah, ini udah terdownload. Kita klik untuk file yang terdownload tadi. Kita tunggu. Nah, pada file yang kita unduh itu akan ada di file pengunduhan. Nah, ini yang telah kita download tadi. Kita coba buka. Tunggu ya teman-teman. Nah, dia dalam bentuk Excel nantinya dan secara berurutan itu seperti yang kita urutkan tadi. Ya, ini masih belum terurut ternyata. Ini sesuai dengan yang telah dibuat tadinya dari Bursa Efek Indonesia yang pertama tadi ya teman-teman. Ini adalah nama-nama perusahaan. Ini kan 125. Ini ada yang terbaru. Nah, juga kita bisa buat secara mungkin filter ya. Ini bisa kita buat filter. Ini secara filter teman-teman. Oh, bentar ya. Kita buat ini filter ya. Bisa klik filter dari consumer chat ya. Filter. No. Control C dulu bentar ya. Filter ya. Filter secara ini ya. Nama-nama perusahaan yang telah terdaftar sesuai dengan papan ini menyesuaikan dengan tanggal ya teman-teman. Ternyata dia menyesuaikan dengan tanggal pencatatan bukan tahun pencatatan. Nah ini dia dari tahun tanggal, ternyata dia tidak mencatat eh secara apa namanya, secara petanggalnya ya. Oh, kita juga bisa menggunakan kemarin ini bisa kok, teman-teman. Ini bisa kita download secara langsung. Mungkin belum tercatat ya. Bentar ya. Kita buat secara terbaru mungkin ya. Kita coba download yang terbaru. Bentar ya teman-teman. Nah ini sudah secara terbaru ya. Masih belum ya? Ini masih belum secara terbaru. Kita coba cek. Ya memang benar ya. Ini masih belum tercatat secara per tahun. Nah ini, sorry ya teman-teman. Ini yang tadi itu kurang. Ini kita klik dulu secara sektor ya. Kita klik misalnya dari pusat consumer goods tadi ya. Nah ini udah. Nah ini kita mau urutkan dulu tanggalnya. Ini udah dari 81, 82, 89, 90. Ya kita lihat ada sampai berurutan. Ini kita baru kita download coba ya teman-teman. Nah ini memang tidak bisa terurut ya. Ini memang sesuai dengan menu eh, dari Bursa Efek Indonesia. Namun nanti ketika kita ingin mengurutkan, kita bisa mengurutkan secara manual ya teman-teman di sini dengan cara melihat mungkin kita mau sortir dari perusahaan-perusahaan mana
yang ingin kita cari. Setidaknya kita tahu bagaimana cara mendownload perusahaan, ya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara sektor yang ingin kita teliti. Kira kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilan umumnya. Jadi buat teman-teman yang sedang ingin meneliti di mana subsektor atau sektor, bisa teman-teman teliti dimanapun ya. Ini ada 11 perusahaan atau subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kurang lebih informasi dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan satu pesan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta komen dari video-video yang saya upload ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.